Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Heri di dalam channel Tutor Belajar Akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai belajar membuat jurnal pada perusahaan jasa. Ya, baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Yang pertama, pengertian jurnal dan fungsinya. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama setelah bukti transaksi. Fungsi jurnal sebagai dasar untuk melakukan posting ke akun di buku besar. Yang kedua, bentuk-bentuk buku jurnal. A. Jurnal umum. Jurnal umum merupakan jurnal standar yang berbentuk secara umum. Jurnal ini biasanya disebut juga jurnal memorial. Umumnya, buku jurnal menggunakan bentuk jurnal umum 2 kolom. Kolom-kolom dalam jurnal ini meliputi 1. Kolom tanggal. Kolom ini digunakan untuk mencatat tanggal kejadian transaksi yang dicatat berdasarkan urutan kronologi kejadiannya. Yang kedua, kolom keterangan. Kolom ini digunakan untuk mencatat ayat-ayat jurnal transaksi sesuai dengan urutan debit, kredit dalam setiap transaksi. Ayat jurnal debit harus dicatat dahulu, kemudian baru diikuti ayat jurnal kredit. Cara penulisan ayat jurnal kredit dilakukan dengan agak masuk ke dalam. Hal ini dilakukan untuk setiap transaksi. Yang ketiga, kolom referensi. Kolom ini digunakan untuk menandai ayat-ayat jurnal yang sudah diposting ke buku besar. Yang keempat, kolom debit. Kolom ini digunakan untuk mencatat jumlah yang harus didebit dari suatu transaksi. Yang kelima, kolom kredit. Kolom ini digunakan untuk mencatat jumlah yang harus dikredit dari suatu transaksi. Yang B, jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang dibuat khusus untuk transaksi yang sering terjadi. Jurnal khusus meliputi jurnal khusus penerimaan kas, jurnal khusus pengeluaran kas, jurnal khusus penjualan, dan jurnal khusus pembelian. Yang C, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo akun yang belum tepat. Yang D, jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menutup atau membuat saldo menjadi 0 atas akun pendapatan, akun beban, akun laba atau rugi, FRIFE, dan sebagainya. Akun-akun yang memerlukan jurnal penutup adalah akun-akun yang termasuk dalam kelompok akun laba atau rugi. Yang E, jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu. Baiklah teman-teman, kita akan lanjut lagi ya. Pada bagian yang ketiga ini kita akan latihan membuat jurnal pada perusahaan jasa. Kita akan belajar dari contoh soal dan penyelesaiannya. Tuan Tony membuka usaha baru di bidang laundry pada tanggal 1 Desember 2019. Perusahaan tersebut diberi nama Laundry Tony. Selama bulan Desember 2019, transaksi yang terjadi pada Laundry Tony sebagai berikut. Tanggal 1, Tuan Tony menginvestasikan uang tunai ke perusahaan sebesar 50 juta rupiah. Tanggal 3, membayar sewa toko untuk bulan Desember 2019 sebesar 3 juta rupiah. Tanggal 4, membeli mesin cuci senilai 5 juta rupiah. Dari jumlah tersebut, 3 juta rupiah dibayar sebagai uang muka tunai.
Sisanya dibayar dengan mencicil 2 kali selama 2 bulan. Tanggal 6, membayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar Rp2.000.000. Tanggal 9, menerima tagihan dari koran pos kota atas pemasangan iklan usaha sebesar Rp1.000.000. Tanggal 11, Tuan Tony mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar Rp4.000.000. Tanggal 25, membayar gaji pegawai laundry bulan Desember 2019 sebesar Rp1.500.000. Tanggal 30, menerima kas dari penjualan jasa laundry selama bulan Desember 2019 sebesar Rp15.000.000. Itulah contoh soalnya ya teman-teman. Mari kita bahas satu persatu dari contoh soal tersebut. Sebelum kita membuat jurnal, langkah kita selanjutnya adalah kita menganalisis setiap transaksi ya. Yang pertama, Tuan Tony menginvestasikan uang tunai ke perusahaan sebesar Rp50 juta. Transaksi ini berpengaruh pada akun kas dan akun modal pemilik karena investasi yang dilakukannya ke dalam perusahaan. Maka di sini kita akan catat di jurnal yaitu kas di debit sebesar 50 juta dan modal Tuan Tony di kredit sebesar 50 juta. Baiklah, kita akan masukkan tanggal dulu ya. Tanggal 1 di keterangannya kita masukkan kas di debit sebesar 50 juta. Lalu kita catat modal Tuan Tony sebesar 50 juta. Transaksi yang berikutnya itu pada tanggal 3 Desember membayar sewa toko untuk bulan Desember 2019 sebesar Rp3 juta. Maka hasil analisanya yaitu transaksi ini akan berpengaruh pada akun beban sewa dan kas sebagai akibat dari pembayaran beban sewa. Maka beban sewa di debit sebesar 3 juta dan kas di kredit sebesar 3 juta. Langsung kita tulis ya teman-teman. Pada kolom tanggal kita masukkan tanggal 3. Lalu pada keterangan kita masukkan akun beban sewa. Jumlahnya Rp3 juta di posisi debit. Ya. Selanjutnya di posisi kredit kita masukkan akun kas. Jumlahnya sama Rp3 juta. Lanjut transaksi berikutnya pada tanggal 4
membeli mesin cuci senilai 5 juta rupiah. Dari jumlah tersebut, 3 juta rupiah dibayar sebagai uang muka tunai, sisanya dibayar dengan mencicil 2 kali selama 2 bulan. Maka analisisnya terhadap transaksi yaitu transaksi ini berpengaruh pada akun mesin cuci yang merupakan kelompok akun harta atau aset serta berpengaruh pada akun kas karena membayar tunai, uang muka, dan akun kewajiban yaitu utang lancar karena masih ada sisa yang harus dibayar. Maka akun yang berpengaruh yaitu mesin cuci di debit sebesar 5 juta, kas di kredit sebesar 3 juta, utang usaha di kredit sebesar 2 juta. Mari kita masukkan ke jurnal. Kita masukkan pada kolom tanggal yaitu kita masukkan tanggal 4. Lalu akun-akunnya kita masukkan mesin cuci. Mesin cuci di debit sebesar 5 juta. Lalu kita masukkan lagi akun berikutnya yaitu akun kas. Akun kas posisinya di kredit sebesar 3 juta rupiah. Dan berikutnya akun utang usaha. Akun utang usaha ini jumlahnya yaitu 2 juta rupiah. Oh iya, teman-teman, saya sampai lupa. Mengapa kolom referensi ini tidak saya isi? Karena kolom referensi ini kita akan isi apabila kita telah memposting jurnal umum ini ke buku besar. Makanya kolom referensi ini tidak saya isi. Pada modul berikutnya akan kita bahas mengenai posting ke buku besar. Nah, di situ kita akan mengisi di kolom referensi ini. Transaksi berikutnya teman-teman, pada tanggal 6 membayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 2 juta rupiah. Analisa dari transaksi ini yaitu transaksi ini akan berpengaruh pada akun harta aset berupa asuransi yang telah dibayar di muka dan kas yang digunakan untuk membayar premi. Maka analisisnya yaitu asuransi dibayar di muka di debit 2 juta. Kenapa di debit? Karena posisinya bertambah. Dan kas akan dikredit sebesar 2 juta karena posisi kas di sini dia berkurang. Mari transaksi ini kita masukkan ke dalam jurnal. Pada kolom tanggal kita masukkan tanggal 6. Lalu akunnya kita masukkan asuransi dibayar di muka.
di debit sebesar 2 juta rupiah. Akun berikutnya kas kita kredit sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 9 Desember 2019 yaitu menerima tagihan dari koran pos kota atas pemasangan iklan usaha sebesar 1 juta rupiah. Dari hasil analisisnya yaitu transaksi ini akan berpengaruh pada akun beban iklan dan kas sebagai akibat dari pembayaran beban iklan. Maka akun beban iklan akan bertambah di debit sebesar 1 juta dan kas akan berkurang dan kredit sebesar 1 juta rupiah. Pada tanggal kolom kita akan masukkan tanggal transaksi yaitu tanggal 9. Pada kolom keterangan kita akan masukkan nama akunnya yaitu beban iklan di debit. Itu sebesar 1 juta rupiah. Yang berikutnya, akun kas akan dikredit sebesar 1 juta rupiah. Transaksi berikutnya, pada tanggal 11 Desember, Tuan Tony mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 4 juta rupiah. Hasil dari analisis transaksi ini yaitu transaksi ini akan berpengaruh pada akun Free dan kas sebagai akibat penarikan dana untuk keperluan pribadi pemilik. Maka akun yang berpengaruh yaitu Prive Tuan Tony di debit sebesar 4 juta rupiah dan harta berupa kas akan berkurang dan dikredit sebesar 4 juta rupiah. Baiklah, kita akan masukkan ke jurnal umum. Pada kolom tanggal kita masukkan tanggal transaksi yaitu tanggal 11. Pada kolom keterangan kita akan memasukkan Free Tuan Tony di debit sebesar 4 juta rupiah dan berikutnya kas akan dikredit sebesar 4 juta rupiah.
Berikutnya pada tanggal 25 Desember membayar gaji pegawai laundry bulan Desember 2019 sebesar Rp1.500.000. Hasil dari analisis transaksinya yaitu transaksi ini akan berpengaruh pada akun beban gaji dan kas sebagai akibat dari pembayaran beban gaji. Maka akun yang berpengaruh yaitu akun beban gaji akan didebit sebesar 1.500.000 karena bertambah, dan harta berupa kas akan dikredit sebesar 1.500.000 karena berkurang. Setelah kita akan masukkan ke dalam jurnal umum. Pada kolom tanggal kita akan masukkan tanggal transaksi yaitu tanggal 25 Desember. Pada kolom keterangan kita akan memasukkan akun beban gaji yaitu sebesar 1.500.000 di debit, dan berikutnya akun kas sebesar 1.500.000 di kredit. Pada transaksi yang terakhir yaitu pada tanggal 30 Desember 2019 menerima kas dari penjualan jasa laundry selama bulan Desember 2019 sebesar Rp15 juta. Dari hasil analisis transaksi ini yaitu transaksi ini akan berpengaruh pada akun kas dan pendapatan jasa sebagai akibat telah melaksanakan jasa. Maka akun yang berpengaruh yaitu kas di debit sebesar Rp15 juta karena bertambah, dan pendapatan jasa di kredit sebesar Rp15 juta karena bertambah. Kita akan memasukkan ke jurnal umum. Pada kolom tanggal kita masukkan tanggal 30 Desember. Pada keterangan kita akan memasukkan akun kas sebesar Rp15 juta di debit, dan akun pendapatan jasa di kredit sebesar Rp15 juta. Pada hasil di bawah jumlah dari saldo debit dan saldo kredit sama ya teman-teman, balance yaitu Rp81.500.000. Berarti kita menjurnalnya sudah benar. Baiklah teman-teman, sampai di sini video kali ini.
Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalam.